Pada tanggal 26 Februari 2023, kepala dan tulang rusuk sosialita Abby Choi ditemukan di salah satu panci di sebuah apartemen sewaan mantan suaminya. Hari ini aku mau ngebahas tentang kasus yang lagi viral-viralnya tentang Abby Choi, seorang sosialita yang dilenyapkan oleh mantan suaminya sendiri. Apa motifnya? Yuk kita bahas. Aku mau mulai dulu tentang kronologi siapa itu Abby Choi. Abby adalah seorang sosialita Hong Kong yang sering diundang ke fashion show Dior, Chanel, dan brand-brand ternama lainnya. Dia berusia 28 tahun, dan di bulan Februari ini, Abby masuk ke dalam front cover Elle Official Monaco, dan dia juga pernah masuk ke majalah Elle, Vogue, dan Harper's Bazaar. Abby dikenal sebagai style icon, dia juga adalah seorang fashionista, dia juga adalah seorang fashion blogger yang memiliki 100.000 followers di Instagram. Ayahnya adalah pemilik perusahaan konstruksi bangunan di Cina. Saat Abby berusia 18 tahun, dia menikah dengan Alex Kwong, dan mereka dikaruniai 2 anak, seorang laki-laki dan perempuan. Alex dikenal sebagai laki-laki yang pemalas. Dia tidak mau kerja. Meskipun begitu, Abby tidak apa-apa dan dia suka dengan suaminya. Dia mensupport suaminya, bahkan dia juga mensupport keluarga suaminya. Nah, di tahun 2015, suaminya, Alex, itu menjadi buronan polisi karena dia terlibat dalam penipuan emas bernilai total 10 miliar rupiah. Dan tampaknya setelah itu, hubungan Alex dan Abby mulai meregang. Karena di tahun 2016, Abby menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan kali ini laki-lakinya itu bertolak belakang sekali dengan Alex ya. Laki-laki ini bernama Chris Tam, dan dia adalah pemilik restoran Tam Jai Hunan Mission. Ini adalah restoran yang worth-nya itu miliaran rupiah ya. Basically, Chris Tam ini adalah seorang miliarder, dan meskipun si Abby sudah menikah dengan si Chris, dia masih mensupport mantan suaminya. Dia juga masih memberikan uang kepada mantannya dan juga keluarga mantan suaminya. Dia juga membelikan mereka apartemen mewah di Kaduri Hills. Ini adalah daerah elit di Hong Kong, dan dia juga memberikan uang kepada mantan suaminya agar mantannya ini bisa membeli rumah sendiri. Dan dari sini kita bisa lihat ya, kalau Abby itu beneran generous banget. Dia bahkan membelikan apartemen di Kaduri Hills itu atas nama father-in-law-nya. Dia juga mempekerjakan abang mantannya yang bernama Anthony sebagai supir pribadinya. Nah, baru-baru ini drama dimulai, di mana Abby pergi ke rumah mantan mertuanya kan di Kaduri Hills itu, dan dia bilang kepada mereka semua kalau aku mau jual apartemen ini, tapi aku janji setelah aku mendapatkan uangnya, aku akan membelikan apartemen baru untuk merumahkan kalian lagi. Ini membuat papa mertuanya, seorang mantan polisi yang berusia 65 tahun, sangat marah. Karena dia ngerasa, kamu udah belikan kita rumah ya, udah atas nama aku, sekarang kamu mau jual lagi gitu. Namun, pengacara Abby mengatakan karena Abby bisa membuktikan kalau dialah yang membeli apartemen tersebut, dia berhak menjualnya kembali. Jadi ya udah gitu. Ini pun tampaknya yang membuat papa mertuanya itu marah dan dendam. Ditambah lagi, mereka mengetahui kalau meskipun Abby dan juga Alex sudah cerai, ditambah lagi papa mertuanya mendapatkan informasi ya, kalau si Abby dan Alex itu belum resmi bercerai. Jadi meskipun Abby sudah menikah lagi ya, amit-amit kalau misalnya dia meninggal, itu asetnya yang sekitar ada 200 miliar rupiah itu akan jatuh ke tangan si Alex, yaitu mantan suaminya dan juga kedua anaknya. Nah, karena ini adalah jumlah uang yang sangat banyak dan juga papa mertuanya sudah dendam dengan Abby kan ya, dia ngerasa nggak terima, akhirnya dia pun merencanakan semua ini. Jadi di bulan Januari tahun ini ya, dia menyewa sebuah apartemen di tempat sepi di Lung Mei Sien District Taipo. Apartemen ini dalamnya nggak difurnish ya, cuman ada sofa doang, dan setelah itu dia, yaitu papa mertuanya, menutupi semua dinding dan lantai dengan terpal. Akhirnya pada tanggal 21 Februari, yaitu hari Selasa lalu, Abby dijemput oleh Anthony, yaitu abang iparnya seperti biasa, untuk menjemput anaknya. Anthony mengendarai mobil Alphard putih milik
Abby. Dan bukannya mengarah ke sekolah anak si Abby, Anthony malah mengendarai mobil tersebut ke apartemen di Long Mason itu. Dan di sanalah Abby dilenyapkan oleh 3 orang, yaitu mantan suaminya sendiri si Alex, papa mertuanya, dan juga abang iparnya si Anthony. Setelah itu tubuhnya dipotong-potong dan kakinya dimasukkan ke dalam kulkas. Kepalanya juga akhirnya ya ditemukan dalam panci besar beserta juga dengan tulang rusuknya. Dan ini adalah sebuah deskripsi yang cukup gruesome ya, dimana ketika ditemukan kepalanya itu seakan-akan berusaha dihancurin gitu loh, supaya I don't know, supaya kayak meleleh or something. Jadi beneran 3 orang ini sadis banget ya, kayak mereka bertiga itu tega banget melakukan ini kepada Abby, padahal Abby lah yang sudah menafkahin mereka, membelikan mereka apartemen, masih baik dengan mereka, padahal si Abby sudah I guess kayak udah nikah lagi, tapi Abby masih mensupport mereka. Dan inilah pembalasan dari keluarga mantan suaminya. Tapi untungnya lah ya, karena si Abby dengan cepat langsung dilaporkan hilang ya, yaitu di hari itu juga, hari Selasa, dia nggak pulang rumah, dia langsung dilaporin hilang. Dan dia juga datang dari keluarga yang berada, suaminya juga tajir banget. Polisi dengan cepat langsung gitu loh, langsung menyelidiki. Dan awalnya polisi bertanya kan kepada Anthony dan juga keluarga mantan suaminya. Anthony dari awal juga sudah memiliki alibi yang gak bagus ya. Masa dia bilang kayak, pada saat aku lagi on the way antarin si Abby untuk jemput anaknya, tiba-tiba dia minta untuk turun di tengah jalan gitu. Jadi kan kayaknya nggak gitu masuk akal ya. Polisi pun langsung nge-track location si Anthony dari handphonenya dan menemukan kalau Anthony bukannya mengendarai mobilnya ke sekolah, melainkan ke apartemen di distrik Taipo tersebut. Dan di sanalah polisi menggeledah apartemen itu dan menemukan potongan tubuh Abby. Polisi juga menemukan tas, KTP, dan kartu kredit Abby di apartemen tersebut. Selain itu, polisi juga mendapatkan peralatan yang digunakan untuk melenyapkan Abby ya, seperti pisau, golok, dan gergaji mesin. Dan pada tanggal 24 Februari, polisi langsung menangkap Anthony, papa mertua, dan juga ibu mertua Abby sebagai tersangka. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Februari, polisi berhasil menangkap Alex yang saat itu sedang menunggu speedboat di Tung Chung Waterfront, dan tampaknya Alex pada saat itu hendak melarikan diri dari Hong Kong ya, karena di dalam tasnya ditemukan cash 1 miliar rupiah dan beberapa jam tangan mewah senilai 1 miliar rupiah juga. Jadi basically keluarga mantan suaminya itu sekarang sudah di penjara ya, dan mereka sedang menunggu jadwal pengadilan. Hopefully ada justice lah ya untuk si Abby yang udah baik banget. Aku kasihan sih sama dia, menurut aku dia itu lagi sial-sial banget sih. Maksudnya dia itu adalah cewek yang baik gitu loh, dia udah mensupport mantan suaminya gitu ya, udah baik gitu, udah ngelakuin semuanya untuk make sure mereka itu memiliki hidup yang nyaman, tapi ini balasannya. So I hope they stay in jail forever, you guys. Anyway, thank you guys for watching. Aku pengen tahu opini kamu tentang kasus ini. And yeah guys, I hope that you enjoy this video. Semoga kamu dapat more information from this video. Dan aku bakal update terus kok tentang kasus ini. So stay tuned and make sure untuk subscribe.